Suasana di pagi hari begitu indah. Matahari bersinar terang. Burung-burung terbang mengelilingi angkasa. Seorang siswa bernama Dinda menghabiskan waktu dengan lari pagi. Dinda kemudian menyapa seorang ibu yang sedang menyiram tanaman. Setiap hari Dinda melakukan rutinitas yang sama, dan secara kebetulan Dinda selalu melihat ibu tersebut menyiram tanaman. Beberapa bulan kemudian, Dinda menemukan bahwa tanaman yang disiram ibu tersebut sudah tumbuh sangat tinggi. Hal tersebut kemudian membuat Dinda bertanya-tanya, kok bisa tanaman yang hanya dikasih air bisa bertumbuh bahkan lebih besar daripada manusia? Apakah yang dibutuhkan tanaman hanya air? Tentu saja tidak. Untuk bertumbuh, tumbuhan tetap membutuhkan makanan. Oh bukan makanan seperti itu. Berbeda dengan manusia dan hewan, tumbuhan mampu membuat makanan mereka sendiri dalam proses yang disebut fotosintesis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evan Joran Palit, guru biologi SMA Lokon Santo Nicholas Tomohon. Proses pembelajaran saat ini masih dilakukan secara daring, karena pandemi yang belum kunjung usai. Sehingga saya membuat video pembelajaran ini sebagai upaya untuk menjelaskan konsep atau materi pembelajaran kepada kalian semua. Adapun beberapa karakter khas SMA Lokon yang saya ingin kalian tunjukkan dalam pembelajaran daring adalah kedisiplinan, sopan santun, tekun dalam belajar, bertanggung jawab, dan kejujuran. Karakter-karakter tersebut tentunya tertuang dalam 5 pilar keutamaan kurikulum berbasis kehidupan dan juga moto sekolah, yaitu Veritas, Virtus, dan Fides. Dalam video ini, kita akan belajar tentang fotosintesis. Mungkin banyak di antara kalian yang sudah pernah mendengar tentang istilah fotosintesis itu sendiri, tapi belum paham dan sama sekali belum mengerti tentang apa yang dimaksud dengan fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foto yang berarti cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan atau pembuatan. Berdasarkan etimologi tersebut, definisi fotosintesis bukanlah pembuatan cahaya, tetapi pembentukan makanan dengan bantuan cahaya. Nah, organisme yang diberikan kemampuan untuk membuat makanannya sendiri disebut sebagai organisme autotrof. Sedangkan sebaliknya, organisme yang tidak bisa membuat makanannya sendiri disebut heterotrof. Yang membedakan antara organisme autotrof dan heterotrof biasanya ada tidaknya pigmen fotosintesis. Apa itu pigmen? Pigmen adalah molekul yang berperan dalam menyerap cahaya. Setiap pigmen memiliki spektrum absorpsinya masing-masing. Yang dimaksud dengan spektrum absorpsi adalah kisaran dan efisiensi foton yang bisa diserap. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini memperlihatkan spektrum elektromagnetik dari cahaya. Terdapat sinar gamma, sinar X, sinar UV, sinar tampak, infrared, dan gelombang radio. Nah adik-adik, dari spektrum tersebut, yang terlibat dalam fotosintesis adalah kisaran spektrum yang disebut sinar tampak dengan panjang gelombang 400 nanometer sampai 740 nanometer. Disebut sinar tampak karena warna sinar tersebut dapat kita lihat dengan mata kita sendiri. Di luar kisaran tersebut, contohnya sinar infrared, tidak dapat kita lihat. Nah, dari spektrum cahaya tampak yang diperlihatkan tadi, ternyata pigmen fotosintesis memberikan respons yang berbeda loh pada masing-masing warna pada cahaya tampak. Gambar ini memperlihatkan spektrum absorpsi dari 3 macam pigmen yang paling banyak terlibat dalam fotosintesis, yaitu karotenoid,
pigmen warna kuning jingga, serta klorofil A dan B, pigmen warna hijau. Karotenoid berwarna kuning jingga karena memantulkan warna kuning jingga dan menyerap warna lain selain itu. Begitu juga dengan klorofil A dan klorofil B yang berwarna hijau karena memantulkan warna hijau dan menyerap warna lain selain itu. Jika dilihat dari spektrum absorpsi tersebut, ketiga pigmen tersebut paling mampu menyerap foton pada cahaya dengan warna biru dan merah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa fotosintesis paling baik terjadi pada cahaya biru dan merah dari spektrum sinar tampak. Setelah mengetahui tentang pigmen yang terlibat, tahukah kalian di mana pigmen tersebut disimpan? Pigmen fotosintesis tersebut tersimpan dalam organel yang disebut kloroplas. Organel kloroplas banyak terdapat di jaringan palisade dan spons pada daun. Stomata juga mengandung kloroplas di sel penjaganya. Namun yang paling banyak klorofilnya adalah jaringan palisade yang terletak di bagian atas daun. Karena itulah, biasanya daun bagian atas lebih hijau daripada daun bagian bawah. Mari kita lihat lebih dalam lagi tentang struktur kloroplas. Kloroplas merupakan organel bermembran ganda, yaitu membran luar dan membran dalam yang dipisahkan oleh ruang antar membran. Di bagian dalam kloroplas terdapat cairan yang dinamakan stroma. Kemudian ada struktur seperti koin yang disebut tilakoid yang menumpuk membentuk granum. Bentuk jamak dari granum adalah grana. Nah, dari struktur kloroplas tersebut, di manakah letak klorofil? Klorofil ternyata menempel di membran-membran tilakoid. Setelah mengetahui struktur kloroplas, sekarang kita akan membahas tentang tahapan-tahapan proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses yang kompleks, yang dapat kita tuliskan dalam persamaan 6CO2 tambah 6H2O dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil akan membentuk C6H12O6 tambah 6O2. Dari persamaan tersebut dapat kita lihat bahwa fotosintesis membutuhkan dua komponen, yaitu karbon dioksida dan air. Tumbuhan akan memperoleh karbon dioksida dari udara yang masuk melalui struktur yang disebut stomata atau mulut daun. Sedangkan air akan diperoleh dari tanah oleh akar, kemudian akan dibawa ke daun oleh pembuluh silen. Fotosintesis terbagi atas dua reaksi utama, yaitu reaksi yang disebut reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang dinamakan demikian karena reaksi ini membutuhkan cahaya, sehingga reaksi ini hanya dapat terjadi apabila ada cahaya. Sedangkan reaksi gelap dinamakan demikian bukan berarti bahwa reaksi ini harus terjadi di tempat gelap ya. Dinamakan reaksi gelap hanya untuk menekankan bahwa reaksi ini tidak membutuhkan cahaya. Di membran dalam tilakoid terdapat kompleks fotosistem yang merupakan kumpulan pigmen antena dan pusat reaksi. Dalam fotosintesis, ada dua macam fotosistem yang terlibat, di antaranya fotosistem 1 dan fotosistem 2. Yang membedakan keduanya adalah pusat reaksinya. Pusat reaksi pada fotosistem 1 disebut P700 karena paling baik menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Pusat reaksi pada fotosistem 2 disebut P680 karena paling mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Sekarang saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pada reaksi terang. Namun sebelum membahas lebih jauh, saya perlu menginformasikan terlebih dahulu bahwa reaksi terang atau disebut fotofosforilasi dibagi atas dua macam, yaitu fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Fotofosforilasi non-siklik terjadi dengan mekanisme sebagai berikut. Pada waktu cahaya mengenai kompleks fotosistem tersebut, molekul-molekul pigmen akan menyerap energi cahaya tersebut dan menyalurkannya ke pusat reaksi, yaitu P700 dan P680.
Karena menerima energi yang cukup besar, dua elektron pada P700 dan P680 akan tereksitasi dan diterima oleh akseptor elektron primer. Kondisi tersebut menyebabkan molekul P700 dan P680 berada dalam excited state, atau bisa dituliskan P680+ dan P700+. Kedua molekul tersebut bisa menjadi agen pengoksidasi, sehingga kekurangan elektron tersebut harus segera diisi. Kekurangan elektron pada P680 akan diisi kembali oleh elektron yang dihasilkan oleh reaksi Hill atau reaksi pemecahan air atau fotolisis air. Air akan dipecah oleh enzim membentuk 2H+, setengah O2, dan 2 elektron. Elektron tersebut akan mengganti elektron yang tereksitasi dari P680 tadi. H+ akan dilepaskan ke ruang tilakoid. Sedangkan atom oksigen yang dihasilkan akan segera bergabung dengan atom oksigen lain untuk membentuk O2. Lalu, bagaimana dengan kekurangan elektron di P700? Bagaimana cara untuk mengisi kembali kekurangan elektronnya? Elektron yang diterima oleh akseptor elektron primer dari P680 akan ditransfer ke P700 melalui rangkaian rantai transfer elektron melewati plastoquinon, kompleks sitokrom, plastosianin, kemudian berakhir di P700. Sehingga bisa dikatakan bahwa yang mengisi kekosongan elektron di P700 adalah elektron yang berasal dari P680 tadi. Namun, satu hal yang menarik adalah bahwa selama elektron menuruni rantai transfer elektron tadi, akan terjadi proses penghasilan ATP. Lalu, apa yang terjadi dengan elektron yang diterima oleh akseptor elektron primer dari P700? Enzim yang bernama NADP+ reduktase akan mengkatalis transfer elektron dari ferredoksin ke NADP+ dan H+ sehingga membentuk NADPH. ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh fotofosforilasi non-siklik akan dibawa ke stroma untuk dipakai dalam reaksi gelap. Namun sayangnya, reaksi gelap membutuhkan lebih banyak ATP dibandingkan NADPH. Jika sel terus-menerus melakukan fotofosforilasi non-siklik, maka akan ada molekul NADPH yang dihasilkan namun tidak akan dipakai. Untuk itulah, sel melakukan fotofosforilasi siklik yang mana hanya akan menghasilkan ATP. Elektron yang diterima oleh akseptor elektron primer dari P700 akan diterima oleh ferredoksin, kemudian ditransfer ke kompleks sitokrom, plastosianin, kemudian kembali ke P700. Proses tersebut bermula dari P700 dan kembali ke P700, sehingga disebut fotofosforilasi siklik. Setelah membahas tentang reaksi terang, sekarang kita akan lanjut ke tahap selanjutnya dari fotosintesis, yaitu reaksi gelap. Reaksi gelap adalah proses yang tidak membutuhkan cahaya. Reaksi ini dibagi atas 3 tahapan utama. Tahap pertama, yaitu fiksasi karbon, dimulai ketika enzim Rubisco mengikatkan CO2 ke molekul ribulosa bifosfat. Hasilnya adalah molekul berkarbon 6 yang tidak stabil, sehingga langsung terpecah menjadi 2 molekul berkarbon 3, yaitu 3 fosfogliserat. Tahap kedua yaitu reduksi. Pada tahap ini, molekul 3 fosfogliserat akan menerima gugus fosfat tambahan dari ATP, sehingga membentuk 1,3 bifosfogliserat. Molekul tersebut kemudian akan mengalami kehilangan fosfat, membentuk gliseraldehida 3-fosfat atau G3P. Perlu dilihat lagi bahwa G3P yang dihasilkan untuk setiap 3 karbon dioksida yang masuk adalah 6 molekul. Dari 6 molekul tersebut, 5 molekul G3P akan melanjutkan siklus, sedangkan 1 molekulnya akan keluar dari siklus. G3P yang keluar itulah yang nantinya
akan membentuk glukosa atau gula lainnya. Tahap ketiga dari reaksi gelap adalah regenerasi RuBP sebagai akseptor CO2. RuBP atau ribulosa bifosfat memainkan peranan penting dalam reaksi gelap sebagai penerima CO2. Enzim Rubisco hanya mampu mengikatkan CO2 ke RuBP, sehingga apabila RuBP tidak diregenerasi, maka reaksi gelap tidak akan terjadi. Setelah RuBP terbentuk, proses yang sama akan terjadi kembali dari tahap 1 dan seterusnya. Demikianlah penjelasan tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.